Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ali Shihab, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, kelas SPI 2 dengan NIM 222 40432. Dalam video kali ini, seperti biasa, yaitu untuk memenuhi tugas UTS Matkul Sejarah Komunitas Islam dan Demokrasi yang diampu oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Purbo. Videonya yaitu tentang bagaimana demokrasi dalam 3 fase ya. Yang pertama yaitu fase Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang 3 fase demokrasi itu. Sebelum masuk dalam pembahasan itu ya, terlebih dahulu kita mengenal makna atau arti demokrasi itu sendiri. Memahami arti lah, bisa disebut begitu. Apa sih demokrasi itu dari secara bahasa? Nah, dari secara bahasa, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Nah, dari definisi tersebut bisa kita pahami bahwasannya demokrasi itu merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Secara sederhana, pengertian demokrasi yang banyak halayak umum ketahui ya seperti itu. Nah, langsung saja ya pada pembahasan yang pertama, agar tidak terlalu lama ya. Pembahasan yang pertama itu mengenai demokrasi pada Orde Lama. Biasanya ketika membicarakan Orde Lama, pikiran kita biasanya tertuju pada satu era atau satu kepemimpinan salah satu tokoh, yaitu sang proklamator. Pastinya kita semua sudah tahu ya, sang proklamator atau era kepemimpinan Orde Lama ini yaitu Soekarno, atau bisa halayak umum mengenalnya Bung Karno. Nah, pada era ini demokrasi mengalami ketidakstabilan ya. Banyak rakyat itu mengharapkan kehidupan ketatanegaraan yang stabil, entah itu dari segi politik dan lain sebagainya. Namun hal ini agak melenceng ya dari dari makna definisi demokrasi itu sendiri, yang mana demokrasi pada saat itu dikenalnya dengan sebutan demokrasi terpimpin, yaitu pelaksanaannya itu banyak tidak sesuai dengan intinya banyak tidak sesuai dan terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Penyimpangannya itu ada beberapa hal ya. Yang pertama itu penyimpangan terhadap ideologi, yang mana penyimpangan terhadap ideologi ini seperti halnya kebijakan pada saat itu, yang kebijakan pada saat itu lebih cenderung otoriter. Maka dari itu disebut disebut sebagai demokrasi terpimpin. Dan juga penyimpangannya termasuk pengangkatan Bung Karno sebagai presiden selama seumur hidup
lalu perubahan kebijakan politik, dan masih banyak lagi ya penyimpangan pada era ini ya. Namun saya tidak akan membahas secara mendalam tentang demokrasi pada era-era ini ya, atau 3 fase ini. Saya hanya membahas secara ringkas. Nah, yang selanjutnya yaitu era Orde Baru ya. Era Orde Baru ini pastinya mengacu pada pemerintahan atau kepemimpinan Presiden Soeharto, yang mana periode ini cukup berlangsung lama ya, yaitu berlangsung selama kurang lebih 32 tahun, mulai dari tahun 1996 sampai 1998. Lahirnya Orde Baru ini awalnya latar belakang lah, bisa dibilang latar belakang lahirnya Orde Baru ini adalah ketidakpuasan rakyat terhadap Orde Lama dan menggulingkan Orde Lama. Lalu muncullah Orde Baru ini. Awal munculnya Orde Baru ini juga ditandai dengan dikeluarkannya surat keputusan ya, atau bisa disebut Super Semar. Pada masa ini masyarakat seperti halnya pada Orde Lama, yaitu mengharapkan pencerahan atau kestabilan dalam tatanan kenegaraan, baik itu tentang sosial, politik, dan ekonomi, dan lain-lain. Akan tetapi pada Orde Baru ini masih banyak hal yang mengalami ketimpangan ya, dan upaya yang mereka lakukan ini juga masih belum optimal. Salah satu contoh ketimpangan atau penyimpangan di era ini yaitu yang pertama, seperti tidak adanya rotasi kekuasaan. Maksudnya di sini ialah tidak ada rotasi kekuasaan ini pada lembaga eksekutif, yang mana jajaran eksekutif ini, khususnya presiden, itu nggak ada regenerasinya atau penggantinya lah, bisa dibilang seperti itu. Akan tetapi pada jajaran-jajaran yang lebih rendah itu seperti bupati, wali kota, dan kepala desa itu mengalami perubahan setiap berapa dekade gitu. Bukan berapa dekade ya, berapa masa jabatan lah, bisa dibilang seperti itu. Dan yang kedua yaitu hak warga negara yang terkekang pada era ini ya. Pada era ini negara terlalu ikut mencampuri urusan personal setiap warganya ya, menurut saya ya. Yang mana pada era ini rakyat itu sering dieksploitasi lah, bisa dibilang seperti itu bahasanya itu. Karena banyak rakyat itu yang tidak bisa menggunakan hak-haknya ya. Terutama seperti misalnya ambil contoh seperti mahasiswa, yang mana forum-forum pada saat itu mengalami keterbatasan karena ada aturan yang tidak memperbolehkan suatu gerombolan atau forum itu, karena dikira takut melakukan makar atau menentang masa kepemimpinan di era ini gitu. Seperti halnya kebebasan berpendapat itu masih terbatas di sini. Bahkan siapa yang berani melawan atau berani mengutarakan pendapatnya pada era ini
bisa bisa hilang ya. Itu bukan sebuah hal yang patut ditutupi lagi ya. Halayak umum sudah banyak mengerti tentang hal itu. Bahkan di era ini saking parahnya keterbatasan hak kita atau hak-hak kita dieksploitasi pada kepemimpinan ini, dari segi berpenampilan terutama rambut ya, sampai ada pelarangan terhadap rabun gondrong itu kan menurut saya terlalu mencampuri urusan personal setiap warganya ya. Nah, yang selanjutnya yaitu era reformasi ya. Era reformasi ini muncul ketika telah terguling masa Orde Baru ini ya, atau bisa dibilang runtuh lah bahasanya ya. Runtuhnya Orde Baru ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan rakyat ya, terutama yang menjadi pendobrak awal ketidakpuasan rakyat itu pada saat itu ialah mahasiswa, yang mana mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut Presiden Soeharto pada saat itu lengser dari jabatannya ya. Lalu lahirlah era baru ya, yang mana disebut dengan era reformasi. Nah, pada era reformasi ini cukup dibilang mengalami banyak perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam hal politik pastinya. Yang mana reformasi ini untuk membenahi pada era-era sebelumnya. Yang intinya pada era reformasi ini banyak hal yang sudah mulai optimal dan cukup stabil. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya jelaskan atau saya bahas dalam video kali ini. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya atau pembahasan yang saya omongkan di sini masih banyak atau bahkan jauh dari fakta-fakta hal yang memang itu sebenarnya terjadi. Karena di sini saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin itu saja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.